Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal bab 6 stoikiometri. Nah, sekarang kita mau membahas topiknya adalah kadar unsur dalam senyawa. Ya, kita mau membahas uji pemahaman diri dari soal nomor 85 sampai dengan soal nomor 93. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai saja. Oke, nah, jadi teorinya ini ya sudah saya tulis di dalam bentuk kotak. Kalau misalnya ada senyawa AXBY, nah artinya kan senyawa ini mengandung A sebanyak X buah dan B sebanyak Y buah. Ya, kita bisa tahu kadar dari A, oke? Kita bisa tahu kadar dari A itu kalian tinggal gunakan rumus adalah X dikali dengan ARA per MR dari senyawa itu. Kita kali dengan 100%. Oke? Ya, jadi kadar itu berarti kita bisa tulis sebagai persen A ya, sama saja. Jadi kita bisa hitung persentase A di dalam senyawa ini. Tinggal ambil X kali ARA ya. Jadi X-nya ini penting ya. Jadi kita harus tahu A-nya ada berapa biji di dalamnya. Kita kalikan dengan AR-nya per MR total kali 100%. Nah, kalau kita mau tahu massa A yang ada di dalamnya, kita tinggal ambil kadarnya kali dengan massa totalnya. Ya, jadi artinya massa A adalah X kali ARA per MR dari senyawa itu kali dengan massa dari senyawa itu. Karena ini satu paket semuanya ya adalah, maaf, ya, abaikan saja ya. Jadi kita langsung bahas soal nomor 85. Hitunglah kadar nitrogen dalam senyawa-senyawa berikut. Oke? Nah, senyawa A, NH4 2 kali SO4. Oke, kita perlu menghitung persentase dari N. Oke? Nah, pertama-tama senyawanya ini. Kita hitung dulu MR-nya ya, saya tidak jelaskan lagi, AR-nya sudah dikasih di sini. Nanti dapat MR-nya 132. Oke? Nah, lalu kita perhatikan, kita maunya adalah N. Lihat, N-nya ada berapa biji? Berarti N-nya ada 2 biji ya, karena di sini di dalam 1 tutup kurung dikali 2. Berarti berarti kadar dari N adalah 2 kali AR dari N. Sekali lagi ya, 2 karena di sini N-nya ada 2 biji. Ya, kali dengan ARN per MR-nya, MR-nya sudah saya hitung di sini, kali 100%. Oke, nah kalian tinggal masukkan saja angkanya. Ini kan 14. 2 kali 14 per 132 kali 100% menjadi 21,21%. Oke, angkanya jelek ya. Jadi kalian kalau susah hitungnya pakai kalkulator. Nah, untuk soal B, NH4NO3, kita hitung lagi MR-nya. Nanti kalian dapat 80. Oke, nah kita maunya kadar N. Berarti cek, ini ada 1 N, ada 1 N lagi. Berarti N-nya 2 biji ya. Jadi 2 kali ARN per MR kali 100%. Dapat 35%. Oke, masukkan rumus saja. Jadi kalau kalian wajib menghafal rumusnya ya. Oke, nah nomor 86. Hitunglah massa nitrogen dalam soal A 100 gram TaNO3 2 kali. Oke, nah jadi kalau tadi yang nomor 85 kita butuhnya kadar. Sekarang yang 86 kita butuhnya massa. Oke, jadi kalian boleh pakai rumus yang pertama ini atau kalian boleh pakai rumus yang kedua ini. Oke. Nah, ini 100 gramnya itu adalah massa massa eh, massa dari zatnya, ya. Nah, jadi kita pertama-tama langsung masuk rumus ya. Jadi massa N adalah ya X kali ARN. Nah, di sini X-nya berapa? Nah, X-nya 2. Oke. Jadi 2 kali ARN per MR kali 100 gram. Oke, sesuai dengan info soal 100 gram. Ya, jadi 2 kali 14 per MR. Nah, ini MR-nya saya hitung di bawah ini kali 100. Nanti kalian hitung kalkulator saja, dapatnya 17,07 gram. Nah, untuk soal B, caranya sama lagi ya. T2H5 2 kali NH. Nah, tapi ketahuan ya, N-nya hanya 1 buah. Jadi, 1 kali ARN per MR kali massa dari zatnya. Zatnya 200. Oke, MR-nya kita hitung di sini. Perhatikan ya, C-nya itu 2 biji, tapi dikali 2.
maka C-nya 4 biji. Maka 4 kali 12. H-nya itu 5 kali 2. Jadi 10 kali 1 plus lagi yang N sama plus lagi yang H. Ya, nanti kalian hitung lagi, dapatnya 38,36 gram. Oke, hanya masuk rumus. Mas, lanjut ke soal nomor 87. Berapa gram asam fosfat yang dapat dibuat dari 6,2 gram unsur fosforus? Nah, fosforus itu P. Oke? Nah, jadi untuk soal ini kita harus tahu ini 6,2 gram adalah yang ini. Oke, A-nya adalah P. Sedangkan berapa gram asam fosfatnya ini adalah zatnya. Berarti untuk soal ini yang ditanya adalah massa dari zatnya itu. Oke? Nah, jadi kita tinggal masuk rumus, oke? Massa P adalah 1 kali ARP. 1 ya, karena P-nya di sini 1 biji aja. Per AR kali massa total. Nah, ini zatnya. Total itu maksud saya zatnya. Oke? Nah, massa P-nya 6,2, kita masukkan saja ke sini. Oke? Nah, ARP-nya 31, sedangkan MR kita hitung di sini ya, saya tidak jelaskan lagi. Oke? Nah, kali massa total. Ini yang ditanya. Oke, nah selanjutnya kan tinggal aljabar saja ya. Ini dikali silang, terus nanti 31-nya dibagi. Oke, jadinya 6,2 kali 98, ini nanti 9. Ya, kali silang, terus 31-nya dipindah ke bawah. Ya, 6,2 kali 98 per 31 dapatnya 19,6 gram. Oke, jadi kadang-kadang ditanya yang ini, kadang-kadang ditanya yang ini. Nah, lanjut soal nomor 88. Pupuk ZA mengandung nitrogen. Bentuknya senyawanya adalah NH4 2 kali SO4 ya. Kalau dikasih nama namanya amonium sulfat ya, karena ini kan amonium. Nah, ini namanya sulfat. Berapa gram pupuk ZA yang diperlukan untuk memperoleh 100 gram amonium sulfat? Oke. Nah, ini soal adalah salah soal ya. Jadi saya koreksi soalnya, bukan ini yang ditanya. Oke. Yang ditanya adalah berapa gram pupuk ZA yang diperlukan supaya diperoleh 100 gram nitrogen. Nah, diketahui pupuk ZA-nya itu mengandung 80% amonium sulfat. Ya. Nah, jadi ceritanya adalah kita mulai dari pupuknya. Oke, ini satu paket gitu. Satu bungkus ya. Nah, gramnya kita nggak tahu. Nah, ini ditanya, kita anggap sebagai X gram. Nah, lalu kita tahu pupuknya ini mengandung 80% amonium sulfat. Ya, dia mengandung 80% amonium sulfat. Oke, artinya ini kan keseluruhannya X gram. Kita tinggal kalikan saja dengan 80% adalah 0,8 ya, 0,8 dikali X itulah amonium sulfatnya. Oke, yaitu 0,8 X gram. Oke, nah lalu dari amonium sulfat ini dia akan mengandung nitrogen. Ini kan ada nitrogennya. Oke, nah ada mengandung nitrogen sebanyak 100 gram. Oke, jadi kita gunakan lagi rumus yang ini. Ya, nah sebelumnya kita hitung dulu MR-nya ya. MR-nya nanti kalian hitung saja, nanti dapat 132. Ya, lalu kita gunakan rumus ini. Oke, massa N adalah kadar N kali dengan massa NH4 2SO4. Massa N ini 100 kita masukkan. Oke, nah kadar N berarti sesuai rumus ya, 2 kali ARN per MR, oke, kali dengan massa NH4 2SO4. Ini kita masukkan. Oke, nah lalu sederhanakan saja ya, yang atas berarti 2 kali 14 per yang bawah ini 132 kali dengan 0,8 X. Oke, kalian tinggal kali silang sederhanakan nanti dapat X-nya adalah 589,3 gram. Ya, berarti ini siapa? Ini adalah massa dari pupuk ZA-nya. Oke? Nah, lanjut soal nomor 89. Hemoglobin dalam massa dengan massa molekul relatif diketahui MR-nya adalah 68.000 mengandung 0,33% besi. Oke, berarti ini persen besinya. Oke, ditanya berapa banyak atom besi di dalam molekul hemoglobin itu. Oke, nah kita masukkan rumus persen persen Z aja ya. Jadi rumusnya adalah persen Fe adalah A kali ARFE per MR
kali 100%. Oke, nah persen FE sudah tahu dari soal ini, 0,33%. Kita tulis sebagai 0,33 per 100. Nah, A ini adalah berapa banyak FE-nya. Oke, nah, ini yang kita mau cari. Berarti A kali ARFE adalah 56 per MR-nya dari soal sudah tahu, 68.000. Oke, nah 100% itu kan 1 ya, saya tidak tulis lagi. Oke, nah selanjutnya kalian tahu mau ngapain kan? Ini tinggal disederhanakan 2 biji 0 ini bisa coret ya. Lalu kalian kali silang, nanti dapat deh A-nya 4. Ya, artinya apa? Artinya di dalam hemoglobin satu molekul ya, satu molekul hemoglobin kita singkat jadi Hb itu terdapat 4 buah atom besi. Oke? Lanjut soal nomor 90. Ditulis sudah ada di maaf. Jadi saja biar lanjut ya. Nomor 90. Sebanyak 10%, 10 ml alkohol 70% ditambah dengan 200 ml Aquades. Ditanya berapa kadar alkohol sekarang. Nah, ini sebenarnya soalnya di luar topik ya. Ini topiknya adalah tentang persen volume. Jadi ada di bahan yang awal-awal mula itu ya. Jadi kita ada 10 ml alkohol 70%, kita tambah lagi dengan air ya. Jadi pertama-tama kita harus tahu ini kan sudah larutan alkohol ya. Larutan alkohol berarti ada alkoholnya dan ada airnya. Alkoholnya sebanyak 70%, kita kali dengan 10 berarti kita tahu alkoholnya 7 ml, sedangkan airnya 3. Ya. Nah, lalu ditambah lagi dengan air. Ya, tambah lagi dengan air 200 lagi. Nah, jadi sekarang kita hitung persen volume yang baru. Ya, ingat ya, persen volume adalah volume zat per volume larutan totalnya kali 100%. Jadi volume zatnya tetap, alkoholnya tetap, ya tetap 7, tapi volume totalnya, ini salah berarti ya, bukan 10 tambah 210, seharusnya 10 tambah 200. Oke, berarti nanti menjadi 7 per 210 dikali 100%. Ya, ini kan 1/30 kali 100%, nanti kalian sederhanakan dapatnya 3,3%. Oke? Nah, lanjut ya, soal nomor 91. Ke dalam 100 gram larutan urea, 25% ditambah lagi 6 gram urea. Ditanya berapa kadar larutan urea sekarang. Oke, nah ini juga topiknya bukan, ini adalah tentang persen zat ya. Berarti ada 100 gram urea 25%. Nah, seperti tadi, ini terdiri dari urea dan air. Ureanya 25%, kita kali dengan 100 gram, maka ureanya 25 gram. Otomatis airnya adalah 100 kurang 25 menjadi 75 gram. Oke, nah lalu sekarang ditambah lagi dengan 6 gram urea. Oke, artinya kita hitung persen yang baru ya adalah ini yang atas ureanya kita harus totalkan. Mula-mula ada 25 ditambah lagi dengan 6. Oke, per yang bawah ini adalah massa total. Ya, totalnya berapa? Berarti mula-mula ada 100, kita tambah lagi dengan 6. Lalu dikali 100%, dapat hasil baru 29,25%. Maaf. Nomor 92, sebuah waduk yang berisi air 1 juta meter per kubik telah tercemar sebanyak 100 ppm yang berasal dari sisa limbah. Ya, ditanya massa deterjen yang dapat diperoleh dari seluruh air danau itu jika deterjennya dipisah dari air danau. Oke, nah jadi kita sederhanakan dulu ya. Jadi airnya itu 1 juta meter kubik, berarti sama artinya dengan 10⁻6 meter kubik. Sedangkan rho airnya itu, kita kan tahu ya, rho air 1000 kg per meter pangkat 3. Berarti massa airnya tinggal ambil volume kali rho. Ya.
M adalah rho kali V. Berarti 10 pangkat 6 kita kali dengan 10 pangkat 3. Maka dapat 10 pangkat 9 kg. Oke? Nah, lalu kita gunakan rumus ppm ya. ppm itu adalah massa zat per massa total kali 10 pangkat 6. Sesuai dengan info soal, ppm-nya senilai 100. Massa zat-nya itu adalah deterjen, ini yang kita mau. Sedangkan massa totalnya adalah air dari waduk itu, yaitu 10 pangkat 9. Kali lagi dengan 10 pangkat 6. Ya, selanjutnya kalian tinggal sederhanakan saja, nanti dapat massa deterjennya sebanyak 10 pangkat 5 kg. Nomor 93. Tentukanlah massa kaporit CaOCl2 yang harus ditambahkan ke sebuah kolam renang. Diketahui 50.000 meter kubik airnya ya. Nah, supaya kadarnya menjadi 1,2 ppm. Oke? Nah, seperti tadi ya, kita masuk rumus ppm. Oke, ppm-nya 1,2, berarti sama dengan massa kaporit per massa total, kita anggap massa airnya ya. Nah, kali 10 pangkat 6. Nah, yang atas ini yang ditanya. Oke. Nah, 1,2-nya tetap, yang atasnya kita tidak tahu. Nah, massa airnya ini 50.000, saya tulis sebagai 5 kali 10 pangkat 4. Nah, karena kita mau massa, kali lagi dengan rho ya. Ingat, massa adalah rho kali V. Rho-nya 10 pangkat 3, V-nya yang ini 5 kali 10 pangkat 4. Ya, kita tulis di bawah ini. Terus, jangan lupa kali lagi dengan 10 pangkat 6. Ya, nah nanti kalian tinggal sederhanakan, dapat massa kaporitnya adalah 60 kg. Oke, demikianlah pembahasan soal-soal sampai dengan uji pemandiri nomor 93 ini ya. Semoga penjelasannya jelas. Ingat untuk banyak mengulang, banyak belajar, maka kalian bisa. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar. Oke, silahkan di like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.